Yo bro, gimana skapsnya semua, balik lagi bersama gue di Jauski Channel. Kali ini gue mau bahas teman gue sih, tapi lebih tepatnya ketua kelas gue dulu di SMK. Dia ngebahas kayak apa sih namanya judulnya tadi, keresahan di tengah COVID. Gue pengen lihat nih, kita cek bareng-bareng. Oke, mungkin kali ini Assalamualaikum dulu Din. agak serius. Ini nggak serius. Apa namanya? Sebenarnya sih nggak penting-penting banget gitu ya. Nggak penting-penting banget. Penting-penting banget di kamar. Beberapa kesalahan belakangan ini gitu. Belakangan ini. Saat-saat sekarang gitu, kondisi sekarang nih kondisinya lagi apa sih namanya, lagi darurat banget kayak darurat banget corona gitu kan. Nah terus juga berikutnya gue resah banget nih sama apa ya, Sama gue diri lo. banyak banget orang yang nge-share berita gitu loh. Beritanya tuh Soalnya itu mulu, berita covid mulu, berita corona mulu, setiap hari gitu loh. Di Instagram, di TV, kalau di TV enggak lah, yang memang berita, mereka media gitu loh. Itu memang pekerjaan mereka gitu kan. Itu memang sudah ya pekerjaan mereka, kewajiban mereka gitu. Yang gue resah adalah kita ini sebagai orang-orang biasa gitu ya, maksudnya kita kan nggak tahu gitu berita itu jelas atau enggak gitu sumbernya. Banyak banget yang nyebar-nyebarin gitu loh, kayak misalnya dari Instagram, dari WhatsApp, dari apapun itu, pokoknya dari media, dari sosial media. Ya kan namanya berita ya kan, ya pasti kesebar lah kemana-mana ya kan. Lu gimana sih Din? Parah lu, jangan malu-maluin gua. Yang nyebar-nyebarin itu gitu, masa setiap hari gitu beritanya tuh kayaknya berita buruk mulu gitu. Contohnya kayak Iklan kan setiap hari. hari ini udah korbannya berapa gitu, meninggal udah berapa, terus yang positif berapa, gini terus ya kayak gitu contohnya. Ya gue tahu sih memang tujuannya ya memang mungkin baik, ternyata baik gitu, informatif, untuk ya sekedar sharing aja gitu, sharing informasi gitu supaya masyarakat tahu gitu, ini loh sekarang kayak gini update terbarunya. Iya gue tahu niatnya baik, cuman gini loh, kalau setiap hari gitu kita dijejelin terus sama Ya namanya juga berita, udah pasti dibahas-bahas terus lah sampai selesai. Kalau belum selesai ya orang bakal nyari tahu lah ini solusinya kayak gimana, ada obatnya apa enggak. Ya kalau nggak ada ya bakal dibahas terus gitu loh. Terus gua berita itu sama kabar buruk gitu loh, itu ya bakal ngaruh juga sama mental kita gitu loh, jadi ngedown juga, jadi ya nggak usah ngeden lah, itu kan tua kelas ya kan. bikin parno juga gitu loh. Gimana sih kalau lu setiap hari gitu dikasih kabar buruk terus? Ya udah lo nontonnya tuh inian apa, laptop si Unyil sama si Otan. Lanjut. Maksudnya ya kabar-kabar yang tadi yang lu bilang itu, berita-beritanya negatif, bukan negatif sih, apa ya, maksudnya bikin gitu jadi kan Playboy down Jawa. aja gitu, jadi stres sih kalau menurut gue gitu. Lama-lama bisa bikin orang stres juga gitu. Jadi gini Din, kalau misalnya berita itu nggak ada, terus lu kemana-mana tiba-tiba tau penyakit, terus lu nggak tahu penyakit itu apa, terus gimana kalau misalnya nggak ada berita Din? Makanya tuh ada berita biar lu tahu ini penyakitnya gini, apa nularnya tuh
dengan cara kayak gini. Jadi lu tahu info terupdate tuh kayak gimana gitu. Jadi lu nggak usah pikirin yang gue takut nih gini kena gini. Ya itu kan dia ngasih info nih, infonya kayak gini, penyakitnya ini, terus belum ada obatnya. Ya jadi lu tunggu aja di rumah, nggak usah kemana-mana. Lanjut. Maksud gua ya udahlah ya. Bukannya nggak peduli, bukan nggak peduli. Maksud gua ya emang keadaan yang kayak gini jangan diperparah. Ya bukan diperparah, emang udah parah sih. Terus Kalau bisa sih usaha dari simpan ke arah yang positif gitu. Contohnya COVID bikin pinter. Nah, lanjut. Mungkin pokoknya hal yang positif lah gitu. Contohnya kayak misalnya kita ajarkan untuk selalu berpola hidup sehat gitu ya. Kita harus rajin. Jadi tuh di 2000 dulu gue waktu tahun 2000 berapa ya, 2014an lah, pokoknya gue waktu masih SMP gue ngebayangin itu 2020 ya udah mulai canggih kan, udah mulai ya teknologi makin canggih lah pokoknya. Tapi itu kenyataannya di 2020 ini kita baru diajarin buat cuci tangan yang benar gitu loh. Maksudnya di 2020 bukan makin canggih, malah kita baru diajarin cuci tangan yang benar begitu aja sih. Olahraga, harus jaga makanan juga, harus cuci tangan segala macam. Ya kan dari dulu juga harus kayak gitu, nggak pas lagi ada COVID doang, ya gak? Pokoknya arahnya itu yang konteksnya itu positif gitu, yang bisa ngebangun orang jadi oh iya masih ada harapan gitu. Jangan dijejelin yang berita yang buruk mulu gitu, berita yang buruknya jangan lo ambil yang baiknya aja lo ambil gitu din. Lanjut. Negatif mulu, karena ya kalau ada positif pasti ada negatif din. Pantu fuckboy. Emang kondisi lagi gini terus ya dijejelin terus sama berita-berita yang kayak gitu. Menurut gue ya udah gitu kan, memang udah pers udah ada, media udah ada gitu, TV udah ada, berita udah banyak, ya udah kita ikutin aja apa yang sedang terjadi gitu. Kita ikutin protokol aja yang benar gitu. Social distancing, maksudnya kalau memang memungkinkan gitu nggak usah kemana-mana ya udah nggak usah kemana-mana kalau memang nggak ada keperluan ya. Kamu bohong. Kemarin lu sama gua. Kalau memang keperluan yang bisa ditinggal ya it's okay. Karena kan nggak mungkin di motor terus, pasti kan ada kerjaan juga. Ya maksud gua juga respect banget kalau misalnya keluar yang ya kayak nyelesain pekerjaan, yang ditugasin buat kerja. Tapi kalau gua ngeliatnya kalau yang nggak perlu banget ya nggak respect gitu, maksud gua. Ada masa nggak semua profesi bisa dikerjain di rumah. Kalau emang pekerjaan tersebut nggak bisa ditinggal ya udah nggak mau. Ya nggak punya duit lagi, kalau nggak kerja nggak punya duit. Tugas kita adalah ya kita harus pintar-pintar jaga diri, jaga kesehatan, jaga makan kita. Gimana caranya supaya tetap fit, tetap sehat itu. Nah ini kalau ada sensitif sih sebenarnya, juga takut sebenarnya ngomong kayak gini. Tapi gue nggak mengatakan ini benar atau salah ya, balik lagi ini cuma pendapat gue aja gitu, cuma opini gitu, cuma berpendapat. Nah yang berikutnya ini perihal sholat Jumat gitu. Gua agak kurang
agak kurang setuju aja gitu kan sama larangan sholat Jumat gitu Mat. Tapi gue waktu itu gue ngeliat di salah satu masjid apa musola gitu, jadi sholat mah tetap sholat, tapi kayak dibatasin pakai hording model plastik gitu, transparan hordingnya, jadi satu set ya satu baris gitu. Ada waktu itu gue ngeliat. Masjid ditutup dan nggak boleh sholat. Jadi tuh ya namanya sholat itu kan wajib. Jadi gimana caranya tuh pasti orang bakal lakuin lah. Jadi nggak harus nggak boleh sholat gitu maksudnya. Ya nggak ada ada bagusnya gitu dicoba pakai apa gitu kan. Pokoknya dicoba segala macam lah supaya sholat itu biar berjalan gitu loh maksud gue. Ya. Jumat karena ya di situ kan banyak berkumpul orang gitu, takut menyebar situ gitu. Nah yang gue nggak setuju adalah gimana kan yang namanya orang sholat Jumat itu kan biasanya kan bukan biasanya sih yang pasti orang sholat Jumat itu dalam keadaan yang bersih gitu loh ya, minimal dia pasti mandi gitu loh. Namanya orang sholat Jumat pasti kan mandi gitu ya, bersih ya mandi ya mandi lah, gimana sih, pakai sabun segala macam, bersih wangi lah, terus juga ya rapi, bersih rapi gitu. Maksudnya bukan dalam keadaan yang kotor gitu. Nah menurut gua kalau kita sholat Jumat itu ya fine aja sih, menurut gue nggak apa-apa gitu kalau orang sholat Jumat, kecuali kalau misalnya kita kayak kayak kumpul doang gitu kan, nggak jelas gitu, kumpul acara-acara nggak jelas gitu kan. Ya kan dalam keadaan yang ya oke lah, mungkin ada yang baru pulang kerja atau saling beraktivitas segala macam gitu kan, pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, apapun itu. Tapi kan kalau sholat Jumat itu kan hal yang bersih gitu ya, kan mandi bersih gitu, pakai sabun segala macam ya. Menurut gua ditutup disuruh bersama. Tapi bukan masalah bersihnya apa enggak, maksud gua ini kan virus kan nyebar lewat udara bisa, bahkan waktu itu gue dengar lewat mata juga bisa ya kan, lewat kontak mata gitu maksudnya, terus lewat pernapasan, lewat udara gitu, nggak harus badan kita bersih gitu. Jadi kita napas aja kita bisa nyebarin virus gitu loh maksud gue. Bagus sih mencegah gitu maksud gue, tapi ya susah juga sih kalau kayak gini. Iya, emang gimana itu perasaan gue sih. Ya lu nggak mau masak begini? Gitu kalau sholat Jumat Gue temenin di tangga aja. nah kalau misalnya emang lagi keadaan kurang fit, kurang sehat ya baru ya oke, ya udah sholat rumah aja gitu, ya udah ngalah gitu ya, ada kebaikan itu sama juga. Itu kalau misalnya nggak sehat ya it's okay sih kalau menurut gua, nggak masalah gitu. Balik lagi ini cuma pendapat gua doang, menurut gua gitu it's okay. Nggak tahu kalau menurut kalian gimana, kalau menurut teman-teman gimana. Ya, lu nggak usah sedih lah dia. Kita jaga diri, jaga kesehatan. Oke, udah malam juga sih. Udah teman-teman. Lu nggak review pulpen din, jaket. Nah di belakang lu tadi jaket tuh, lu review. Yang nonton video ini ya semoga dijaga kesehatannya. Semoga Sip. tetap sehat terus, tetap bisa beraktivitas, Ya, lu juga bro. bisa belajar, bisa bekerja. Nah kayak gua gini, walaupun ya lagi PSBB, kalau emang lagi jatahnya kerja ya gua masuk, cuman ya gua ngikutin prosedur. Kalau misalnya udah selesai kerja ya gua langsung pulang gitu loh maksud gua. Jangan sampai
Makasih. Ya mungkin itu pendapat dia, gue juga nggak bisa nyalain dia, gue juga punya pendapat sendiri gitu maksud gue. Ya mungkin segitu aja videonya. Kalau misalnya lo mau lihat channelnya teman gue, bisa langsung di follow aja Instagram, langsung aja follow aja Instagramnya si Hairudin17, right? Yo silakan. Kalau misalnya lo suka video ini, silahkan like dan komen di bawah, right? Oke lah, segitu ya mungkin video dari gua. Silahkan subscribe. Peace.